Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 30 April 2021 dalam Pekan Paskah yang keempat, bersama Pastor Fius Octavianus. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Fius Octavianus menjumpai Anda semua di hari Jumat 30 April hari ini. Dan mari kita dengarkan firman Allah untuk kita semua menjadi kekuatan kita di hari Jumat ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kami untuk mengerti kehendak-Mu, dan semoga kami dapat menjadi pelaku sabda-Mu untuk terus merindukan rumah-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat insani, ketika membaca Injil ini, ketika Yesus bersabda, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Perikopa ini mengingatkan saya sebuah peristiwa ketika saya dipanggil untuk memberkati rumah, kediaman, yang baru saja dibangun oleh satu keluarga. Dan kemudian saya datang, dan ternyata di rumah itu hanya tinggal ayah dan ibu dalam keluarga itu. Lalu saya tanya, rumah mana yang akan diberkati? Lalu bapak itu mengatakan, ada rumah di sebelah, ada dua yang saya bangun untuk anak saya berdua. Lalu saya tanya, di mana anaknya? Anaknya lagi sedang studi di luar negeri. Tetapi ayah dan ibunya telah membangun dua rumah bagi putra-putrinya yang sedang studi di luar negeri. Dan dalam diskusi itu saya mengatakan, kenapa harus dibuat padahal anak-anaknya lagi di luar? Dan rumah kalian pun masih cukup untuk menampung dua anak ini. Lalu orang tua itu mengatakan bahwa saya percaya anak-anak saya suatu waktu ketika mereka telah menyelesaikan studi mereka akan kembali ke sini. Pasti merindukan kami sebagai orang tuanya, dan kami pun merindukan mereka. Maka dua rumah ini kami bangun, supaya ketika mereka datang, mereka menempati rumah yang telah kami siapkan untuk mereka berdua. Pengalaman ini membawa kita pada sebuah perenungan, betapa juga kasih Allah kepada kita. Betapa kasih Yesus kepada kita menjanjikan sebuah kediaman ketika kita belajar setia dan layak disebut anak-anak Allah. Dan ketika kita layak disebut sebagai anak Allah, kita juga pantas menyebut Dia sebagai Bapa kita. Ketika tingkah laku kita, kehidupan kita tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah, maka sebetulnya dalam hati kita harus berani muncul sebuah keberanian untuk juga enggan, tidak pantas, tidak layak
menyebut Allah sebagai Bapa kita. Kita hanya mampu dan pantas menyebut Allah sebagai Bapa kita ketika kehidupan kita layak, ketika kehidupan kita pantas, ketika kehidupan kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Ketika kita sampai pada sebuah prinsip hidup, hidup saya hanya berpatokan pada satu hal, yakni Yesus. Dia adalah kebenaran. Apapun yang saya katakan, apapun yang saya lakukan, harus memenuhi syarat apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dia adalah jalan. Ketika kita sampai pada sebuah keputusan, kita harus mencapai sebuah pertanyaan, apakah ini jalan Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan, jalan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dialah satu-satunya jalan. Apapun yang kita ambil, apapun keputusan kita, jalan yang kita pilih harus sesuai dengan kehendak Yesus. Dan yang ketiga, ia adalah kehidupan. Bahwa hidup kita hanya layak dijalani sebagai sebuah kehidupan ketika kehidupan kita berpadanan dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Inilah cara kita untuk pantas menyebut Allah sebagai Bapa kita dan pantas untuk menerima janji Allah bahwa ada rumah kediaman yang telah disediakan bagi kita ketika kita setia dan layak menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.